Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatima Jian Ara di podcast Manpa Jombang, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Podcast Manpa Jombang, podcastnya orang hebat dari Madrasah Mandiri berprestasi. Nah, saat ini di hadapan Ara sudah ada sosok tokoh penting dari Kemenak RI yang juga merupakan salah satu alumni dari Pondok Denanyar, tepatnya Mandenanyar ya Bapak. Ya, Boleh dipersilakan untuk Bapak Dr. Imam Bukhari memperkenalkan dirinya terlebih oh dahulu. ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Imam warahmatullahi Bukhari, hari-hari sebagai Kasubdit Kesiswaan pada Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Pusat. Saya hingga sekarang masih santri, masih mengaku santri. Semoga diakui sebagai santri yang Amin. Bisri, santri Denanyar Jombang. Iya, sama seperti saya ya, Pak. Amin, Berarti amin, Bapak amin dulu ya. juga alma maternya ini ya? Oh iya dong, bangga. Ungu, ungu. Cuman warnanya beda, terus polanya juga beda. Oke. Jawaban saya beda. Oke. Oke. Bapak Imam sendiri ini Mm, tadi barusan pagi tadi ya memberikan pembinaan kepada Oke. siswa-siswi Manpa Jombang yang saya merasa sangat bangga ya sudah Mhm, diberi pembinaan oleh Pak Imam. Baik, langsung saja yuk kita obrolin seputar isu-isu siswa karena mhm. Pak Imam sendiri adalah Kasubdit Kesiswaan ya. Ya. Baik Pak Imam, Ara sendiri itu melihat ya di Mhm, sekitar Ara sendiri itu ada banyak isu-isu remaja, remaja maupun santri ataupun mhm. sekolah umum ya. Salah satunya adalah isu perselisihan Oke, seperti bullying atau mungkin perkelahian, oke. eh, kekerasan seksual seperti itu ya. Nah, itu Mhm. pendapat Pak Imam sendiri seperti apa? Ya. Kalau perselisihannya sendiri itu di mana-mana mesti ada ya. Cuman sejauh mana perselisihan itu kemudian menjadi sebuah tindak kekerasan, tindak pelecehan itu yang harus diantisipasi. Memang sekarang dunia pendidikan kita lagi gencar-gencarnya untuk memberantas tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu bullying, kemudian kekerasan seksual, dan tindak intoleransi. Tiga ini yang betul-betul menjadi musuh dunia pendidikan kita dan kita harus serius untuk menangani ini. Kenapa? Karena dunia pendidikan sepanjang masih ada kekerasan, ada bullying, kemudian apalagi kalau ada pelecehan, kekerasan Betul sekali. seksual, intoleransi, maka pasti situasi, kondisi itu tidak nyaman untuk belajar. Belajar, betul. Ketika kondisi tidak nyaman belajar, terus bagaimana dengan prestasi kita? Bagaimana dengan itu pasti akan terhambat semuanya. Tidak masuk juga nggih Bapak, Itu, iya, betul. iya. Nah, Untuk mengatasi itu Pak, atau mungkin menghimbau atau mhm. mencegah ya seperti tadi pelecehan seksual kan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa Oke, ya, betul, ya mohon betul. maaf sekali tapi kadang teman seumuran saya pun melakukan pelecehan seksual Oke, seperti itu. iya, Nah, iya. apakah dari Kasubdit Kesiswaan sendiri ada Mhm, program khusus untuk menghimbau atau iya. mencegah itu? Oke. Untuk mencegah tiga dosa besar dunia pendidikan ini, termasuk kekerasan seksual, itu saya kira tidak cukup hanya himbauan, tidak cukup. Tapi kita harus membuat sistem yang memungkinkan satu, mencegah semua terjadinya itu. Kemudian yang kedua, sistem yang memungkinkan untuk menindak atau apa namanya memberi tindakan kepada kalau ada kasus pelecehan seksual, kekerasan, bullying di situ bagaimana. Nah, maka kemudian muncullah kalau di Kementerian Agama itu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022, ingat saya ya, terkait dengan mengatur khusus tentang pelecehan seksual. Apa-apa jenisnya, tindakan apa termasuk pelecehan dan bagaimana itu ada di sana. Kemudian peraturan Kementerian Agama ini diturunkan menjadi KMA namanya, Keputusan Menteri Agama, spesifik di situ mengatur terkait dengan apa namanya penindakan ya. Kalau terjadi pelecehan seksual atau kekerasan itu apa yang harus dilakukan? Itu SOP-nya sudah ada di sana. Nah, secara spesifik peraturan tadi itu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu diturunkan menjadi ada juknis petunjuk teknis pencegahan terhadap kekerasan seksual. Jadi ini sudah teknis sekali bagaimana mengatur lingkungan pendidikan kita, bagaimana mengatur kegiatan-kegiatan kita yang memungkinkan
untuk eh, kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tidak terjadi di lingkungan madrasah. Nah, itu ada langkah-langkah, ada program-programnya, ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Jadi Iya. sebetulnya secara regulatif kita sudah eh, cukup untuk memungkinkan membuat sistem yang mencegah terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual dan tindakan terhadap ketika sudah Terjadi. terjadi, sudah ada sistemnya. Selain isu pelecehan seksual, ya Bapak, saya melihat ada isu kekerasan, baik Oh, secara oke, betul. perkataan maupun fisik seperti mengejek teman atau Iya, iya, memukul. Nah, betul. apakah ada program mungkin ya? Karena kebetulan Ara Mm-mm. tadi baru saja mendengar ada, kalau nggak salah, sekolah ramah anak Sekolah atau mana? anti kekerasan. Nah, barangkali bisa Bapak jelaskan. Iya, betul. Kami di LKSKK Madrasah juga sudah menggalakkan apa yang disebut dengan program Madrasah Ramah Anak, MRA, Madrasah Ramah Anak. Madrasah Ramah ini itu sebuah panduan, sebuah juknis yang kalau siapapun madrasah mengikuti juknis panduan itu akan menjadikan madrasah itu ramah terhadap siapapun, ramah terhadap anak-anak kita untuk belajar, ramah kepada gurunya, siapapun yang masuk di lingkungan itu akan diperlakukan nyaman, aman, sehingga memungkinkan proses pembelajaran, proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Kita malah punya jargon madrasati jannati. Madrasah saya, Surga surga saya. saya. Sehingga merasa anak itu benar-benar nyaman, jauh dari kekerasan, jauh dari bullying, apalagi pelecehan seksual. Nah, kemudian kita buat senyaman mungkin madrasah itu. Kira-kira begitu. Baik, ini Karena begini, saya ingin tambah lagi ya. Prestasi itu sulit sekali muncul kalau situasi kondisi di lingkungan madrasah itu tidak nyaman, aman, membahagiakan, damai tadi itu. Sulit sekali muncul. Maka ini yang akan kita hilangkan dulu. Nah, ketika ini hilang maka memungkinkan untuk pengembangan prestasi. prestasi itu bisa dibangun, dimunculkan melalui situasi yang Nyaman, kondusif ya tadi itu. betul Kira-kira sekali. begitu. Oke. Untuk teman-teman semua mungkin yang naudzubillah juga ya Bapak, tapi siapa Mhm. tahu mengalami kekerasan seperti bully atau Mhm, pelecehan mhm. seksual, langsung saja dilaporkan kepada guru BK ya Bapak, Oke, karena itu hak kalian untuk mendapatkan kenyamanan di sekolah. oke. Saya ingin menambah ya, terkait dengan misalnya, ini betul, betul tadi yang disampaikan bahwa implementasi dari tadi sistem tadi itu sangat tergantung kepada keberanian kita semuanya untuk menyuarakan, untuk melaporkan semua kejadian yang itu mengandung unsur pelecehan, mengandung unsur kekerasan, mengandung unsur bullying. Kita harus berani melaporkan. Karena eh, kekerasan terjadi, bullying terjadi yang berkepanjangan itu karena ditutup-tutupi. Tidak berani Tidak melaporkan ya. merasa Padahal itu seolah-olah salah Bapak, betul. betul. Seolah-olah tidak ada apa-apa sehingga ya nyaman-nyaman saja. Padahal di balik itu begitu mencekamnya situasi ini. Karena itu saran saya kepada siapapun, baik itu yang mengalami langsung atau melihat Melihat. atau mendengar bahwa telah terjadi pelecehan seksual apalagi kemudian terjadi kekerasan, mungkin pemukulan, tawuran, atau apa, atau bullying, jangan segan-segan untuk kita laporkan. Kita melaporkan itu adalah bagian dari tindak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebatas itu yang harus kita lakukan. Kalau kita misalnya mengalami kekerasan, kemudian kita membalas melakukan kekerasan juga, nanti nggak selesai-selesai. Maka solusinya Sama adalah saja dengan pelaku ya jangan kita. pelaku nanti. Makanya untuk menghindari itu kita laporkan. Nah, ke depan di Direktorat Kampung Madrasah ini sedang menggodok, sedang mengelola atau menyiapkan ya, tepatnya itu menyiapkan sistem hotline, sistem pelaporan yang memungkinkan semua orang, semua peserta didik itu bisa melaporkan tadi itu. Ini semata-mata untuk mengantisipasi adanya anak-anak atau siapapun yang menjadi korban itu biasanya enggan untuk melapor Tidak karena berani takut, biasa, tidak betul berani, Bapak, takut. karena takut diancam, karena takut nilainya dikurangi oleh gurunya atau takut apa-apa-apa. Nah, ini
bisa melaporkan melalui hotline ini dan namanya itu dijamin kerahasiaannya, kemudian dia mendapatkan perlindungan untuk diperlakukan ancaman atau disakiti gara-gara melapor itu. Gitu. Ini kita lakukan bersama-sama. Semoga upaya ini betul-betul bisa menghilangkan kekerasan, menghilangkan pelecehan seksual, bullying dan seterusnya. Betul Oke, sekali. Nah, teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa ya Bapak harus anti kekerasan dan anti pelecehan seksual. betul. Tadi juga sudah disinggung terkait berani nih. Berani pasti Oke. harus dilakukan oleh setiap siswa untuk generasi penerus bangsa. Salah satunya mungkin kita singgung juga ya Pak Mhm. terkait Kurmer, Kurikulum Oh Merdeka. ya Yang ya ini ya ya. sebenarnya baru diterapkan di adik kelas ARA ya. ARA tidak melakukan. Mhm. ARA masih K13, tapi Oke. mungkin untuk memberikan pemahaman tentang teman-teman Hmm. di teman-teman Kurmer tuh apa sih Bapak? Oke. Ya, kurikulum merdeka ini memang berbeda antara implementasinya ya yang berbeda antara apa yang dilakukan di Kemendikbud dengan Kementerian Agama. Ini sepengetahuan saya bahwa implementasi kurikulum merdeka di madrasah itu dilakukan dengan sistem piloting. Piloting itu Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis memilih dan menunjuk meng-SK-kan madrasah-madrasah tertentu yang ditunjuk untuk mengimplementasikan dulu sebagai uji Tidak coba, semua berarti sebagai ya pola Bapak? tidak semuanya. Bahkan di tahun pertama itu hanya kalau nggak salah 1.700-an siswa se-Indonesia loh siswa Sedikit madrasah. ya. Sedikit sekali. Nah, tahun 2023 ini saya kurang tahu persis, tapi yang jelas ada SK baru lebih besar lagi. Nah, berbeda dengan Kemendikbud itu dibebaskan secara terbuka kepada semua sekolah boleh mendaftar asalkan dia siap. Nah, kalau di Kementerian Agama tidak seperti itu. Nah, kurikulum merdeka ini tidak perlu khawatir bahwa ada suara-suara misalkan ganti menteri ganti kurikulum. Iya. Nah, ya kan pernah dengar begitu Iya. ya. Ganti menteri kurikulum beda, ganti lagi misalkan. Sebetulnya pergantian kurikulum, perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kurikulum ini kan tugasnya ada dua. Satu, menyiapkan agar generasi penerus bangsa ini siap untuk menghadapi tantangan di zamannya. Yang kedua, kurikulum itu bertugas untuk menurunkan nilai-nilai karakter-karakter bangsa ke generasi penerus. Jangan sampai generasi bangsa ini hebat, tapi ternyata lepas dari karakter bangsanya sendiri, menjadi orang asing. Ini kan sedih sekali, ada dua itu. Nah, kita tahu bahwa perkembangan dunia selalu berubah, tantangan berubah, apalagi seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, ilmu komunikasi, media luar biasa ini, otomatis kurikulum harus berubah untuk menyesuaikan tantangan itu. Kira-kira begitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Itu kira-kira. Jadi ini mesti harus berubah dan kita semuanya mesti harus siap untuk melakukan perubahan ini. Kalau enggak, nanti lulusan-lulusan madrasah hanya menjadi penonton di zamannya atau kompetensinya ternyata tidak cocok dengan tantangan zamannya. Akhirnya, Mbak ini. loh, kok begini ya? Kok beda dengan yang Kaget diajarkan? ya Ya, Pak. kayak gitu. Iya. Ternyata beda yang diajarkan di sekolah dengan kenyataannya kira-kira begitu. Jadi harus Jadi berubah. teman-teman yang masih takut kurikulum merdeka sebenarnya nggak harus Oke. takut juga ya karena pastinya sudah dipikirkan matang-matang Mm-mm. terkait tantangan di masa mendatang. Nah untuk tantangan di masa sekarang nih Pak, selain Oke. tadi isu kekerasan atau pelecehan seksual, Ara tuh melihat ada isu pengembangan diri. Jadi kita tuh Oke. kadang nggak bisa mengembangkan diri di akademik saja. Nah Oke. apakah ada Mm. sih program dari kesiswaan ini terkait pengembangan diri siswa? Oke. Kalau di kesiswaan, Mandiri itu sebetulnya diwadahi di dalam program namanya program ekstrakurikuler. Oh iya betul. Jadi untuk meningkatkan potensi dan kapasitas peserta didik, itu kan ada pelayanan kurikulum namanya intrakurikuler, kokurikuler, ini dalam jam pelajaran. Nah, kemudian di luar itu ada namanya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini yang pertama itu mesti berbasis penyaluran bakat, minat, dan potensi serta kecenderungan anak. Jadi untuk melayani bakat minat anak itu maka tempatnya itu dikembangkan melalui program ekstrakurikuler ini. Ekstrakurikuler.
Dan ini tidak ditentukan secara pusat, ditentukan oleh kementerian, oleh pusat, tidak. Tapi dikembalikan kepada satuan pendidikan. Silakan mengembangkan ekstrakurikuler apapun, yang penting itu mampu melayani kebutuhan anak untuk mengembangkan bakat minatnya. Sehingga kita menjumpai antara madrasah satu dengan madrasah lain itu berbeda ekstrakurikulernya, Tidak dan sama unggulannya persis pun gitu. Iya, betul. berbeda karena memang sangat tergantung bakat Siswanya juga, minat iya. serta tentu kapasitas yang ada di madrasah itu gitu. Dan ini layanan ini nanti diharapkan untuk menyiapkan peserta didik kita, bakat minatnya itu muncul menjadi kompetensi, dan kompetensi kelak dapat diakui oleh masyarakat, dan pengakuan itulah yang kemudian disebut dengan prestasi. Dan prestasi seseorang itu nanti kelak dalam hidupnya akan menjadi sesuatu yang membantu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalau saya misalnya bakat minat ke seni, misalnya saja bakat ke seni, maka bakat kesenian inilah nanti kelak akan menjadi modal penghidupan saya. Dengan seni saya akan bekerja menjadi ini, akhirnya mendapat honor gaji dari situ. Jadi ini akan membantu ke sana. Jadi tidak cukup hanya intra dan co-kurikuler, tapi harus diperkuat dengan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat, minat, Potensi potensi siswa. anak-anak kita. Jadi teman-teman semua, terkhusus para santri juga ya yang mungkin udah mumet nih sama pelajaran pondok ya. Jadi tidak usah Oke. khawatir, teman-teman itu pasti punya potensi sendiri-sendiri ya. Nah, tadi Pak Imam sudah menyinggung terkait prestasi. Ara nih pernah dengar Indonesia Emas 2045. Nah, Oke. itu apa sih Pak? Kok kayaknya ada hubungannya nih Iya, sama iya, 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 prestasi? iya. Begini, bangsa kita, Indonesia, ini mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Itu diperkirakan tahun 2035, 2045. Di situ puncak-puncaknya mengalami bonus demografi. Bonus demografi. Itu suatu kondisi di suatu negara di mana jumlah penduduk usia muda, usia kerja, produktif itu jauh melampaui dari jumlah non produktif, misalkan kalangan orang tua atau masih Anak-anak. anak-anak. Jadi jumlah yang tengah ini, yang usia-usia produktif itu sangat besar. Nah, ini kondisi yang sangat menguntungkan. Biasanya negara yang mengalami ini itu akan segera menjadi negara maju, negara negara maju lah, seperti Jepang tempo dulu dan seterusnya. Sekarang sudah mulai melandai. Nah, Indonesia itu baru mengalami besok tahun 35 45 itu. Nah, hanya saja bonus demografi ini itu ada dua sisi yang sangat tergantung sebetulnya. Itu bisa justru menjadi malapetaka bagi kita. Tapi satu sisi itu Bisa bisa jadi menjadi sangat keberuntungan. menguntungkan. Tuh. Terjadi malapetaka ketika negara gagal untuk menyiapkan generasi mudanya ini untuk berkiprah, berperan di Membantu dan masa-masa mengembangkan. itu. Coba bayangkan ya, anak-anak muda banyak sekali, tapi tidak berpendidikan, Tidak eh, memiliki potensi tidak ya Pak. berpotensi, kemudian cenderung destruktif, merusak. Coba bayangkan, anak muda tapi tidak potensi, akhirnya hanya menjadi beban negara. Ini yang malapetaka. Nah, tapi kalau berhasil menyiapkan generasi muda ini dengan melalui pendidikan, kemudian berhasil menyiapkannya, maka saat-saat itulah negara itu akan menjadi jaya. Itu yang pertama. Jadi syaratnya harus berhasil menyiapkan dengan melalui pendidikan ini. Yang kedua syaratnya, kondisi kebangsaan saat itu, kondisi bernegara, berbangsa, beragama bahkan, itu harus kondisinya baik-baik saja. Tidak bertikai, tidak saling berantem antar agama misalnya, tapi kondisinya damai, rukun. Nah, ketika itu negara akan sangat memungkinkan menjadi negara maju, negara adidaya. Tapi kalau misalnya negara sudah siap atau berhasil menyiapkan eh, generasi mudanya menjadi anak yang bagus, yang potensi, yang kompeten,
Tapi ternyata sisi lain negara ini kacau. Maka ini nggak mungkin bisa menjadikan negara itu negara melengkapi maju. juga. Nah, itu karena itu disinilah peran kita semua anak-anak muda, anak-anak yang sekarang duduk di MI, MTS, di MA bahkan di hari-hari itu, tahun-tahun itu, disitulah peran Anda nanti akan menentukan kemana bangsa ini. Nah itu tolong persiapkan betul mulai sekarang ini. Tolong persiapkan betul. Nah salah satunya kurikulum Merdeka itu sebetulnya diarahkan untuk menyiapkan ke sana juga. Oke. Jadi itu kan juga termasuk Ara dan juga teman-teman santri yang lain Iya, ya Pak. betul. Nah Ya. itu berarti kan harus berprestasi, memiliki Mm-mm. potensi dan juga tidak melakukan kekerasan seperti tadi, toleransi ya intinya Toleransi, teman-teman. toleransi, betul. Oke. Nah, saya gini, tadi menyinggung terkait dengan santri ya. Apalagi santri, anak-anak madrasah. Sekarang ini pelakuan negara terhadap lembaga pendidikan itu sudah setara lah, antara pendidikan umum, pendidikan pesantren, kemudian pendidikan madrasah itu sudah diperlakukan setara menurut undang-undang. Bahkan kita kenal ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, ada undang-undangnya sendiri. Kemudian sekolah umum itu sudah disejajarkan dengan madrasah. Di dalam Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu ketika menyebut sekolah pasti ada garis miring madrasah. Itu artinya apa? Kedudukan madrasah Sudah sama setara setara dengan sekolah. sekolah umum. Apa yang ada di sekolah itu ya berlaku juga di madrasah. Kemudian pelakuan negara itu mestinya sama antara sekolah dengan madrasah. Nah, ini kita bersyukur sekali. Nah, ketika negara sudah memberikan perlakuan seperti itu, sekarang masalahnya sejauh mana kita bisa menangkap peluang itu untuk dikonversi menjadi praktek-praktek pendidikan yang baik sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bersaing bahkan bertanding dengan lulusan-lulusan sekolah umum. Ini tergantung kita kembali lagi gitu. Jadi para santri juga nggak boleh kalah ya Pak, Oh, harus kita tuh harus. harus berani bukan berselisih ya, ini Oh, apa, ya, bersaing tapi dalam saingan dalam kebaikan. kebaikan Ya. untuk membangun Nah, itu Indonesia. namanya sekarang istilahnya kolaborasi. Oh, iya. Kolaborasi. Tidak hanya semangatnya kompetisi, persaingan, tapi bahkan saling berkolaborasi. Karena faktanya tidak ada kemajuan yang hanya bisa dicapai oleh satu orang atau satu organisasi tanpa berkolaborasi dengan orang lain. Kira-kira begitu. Oke. Ya, untuk para santri ini Mhm. tidak boleh ya yang namanya malas-malasan karena kita bisa lihat sendiri sosok Bapak Imam Bukhari yang sekarang sudah berhasil memiliki jabatan yang cukup tinggi ya. Ini santri dan anyar loh teman-teman, kita patut bangga ya. Nah, Ya, pastinya kan Pak Bukhari juga ada ya harapan untuk teman-teman semua yang santri dan anyar ini. Mungkin ada amanat atau pesan yang oke. terkhusus untuk siswa-siswi dan anyar ke depannya. Oke, terima kasih. Seseorang itu dipandu oleh cita-citanya. Seseorang itu dipandu oleh tujuannya. Artinya, kalau kita para santri tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan dalam hidupnya, maka hidupnya itu nggak terarah, hidup yang penting hidup. Sedih sekali ya, hidup yang penting hidup Tidak ada gitu. tujuan ya Pak. Karena nggak ada tujuan, arahnya kemana nggak Iya. jelas. Nah, karena itu, langkah pertama saran saya, bercita-citalah ya setinggi mungkin. Para santri, para siswa madrasah, bercita-cita setinggi mungkin. Kalau toh gagal, masih tinggi. Betapa banyak orang itu kecewa, menyesal, bukan karena gagal mencapai cita-cita, tapi karena dia mencapai cita-citanya, tapi cita-cita itu rendah. Kita sering mendengar, tuh kenapa saya kok menjadi begini ya, kenapa anak teman-teman saya sudah menjadi itu, saya kok begini, kenapa? Ya karena cita-citanya segitu. Tidak tinggi. Jadi penyesalnya bukan karena gagal cita-citanya, tapi karena ya kan cita-citanya begitu. Nah karena itu bercita-citalah setinggi mungkin. Tapi jangan jangan menghayal, jangan mimpi gitu. Tapi harus betul-betul Harus cita-cita. ada aksi ya, Pak. Bedanya, betul, aksi itu bedanya. Kalau mimpi itu ya hanya keinginan belaka, tapi nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau cita-cita itu sebuah keinginan yang ingin diwujudkan, tapi sudah melakukan sesuatu untuk menuju ke sana. Itu berarti cita-cita.
dikit apapun yang dilakukan, asalkan itu mengarah ke cita-cita, insya Allah berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang serius pasti dapat. Gusti Allah itu Waduh, oke, tuh oke. teman-teman Nah, yang belum punya, yang punyanya mimpi uh, aja nggak ada nah, aksinya, ini gimana mau mencapai cita-cita ya teman-teman. Kan kita sebagai santri tuh padahal udah ada bonus ya Pak, udah mm, dapat pendidikan secara umum, pendidikan agama juga. Jadi kan kita harus bercita-cita setinggi mungkin oke, untuk membuat Indonesia ini sebagai negara yang paham agama juga ya Pak. Jadi tidak oke. selewengan gitu ya. Bicara agama, santri paham agama betul. Jadi begini, santri atau murid-murid madrasah kelak boleh menjadi apapun, berprofesi menjadi apapun, apapun itu. Tapi bedanya kalau santri atau lulusan madrasah menjadi apapun, berprofesi apapun tadi itu diorientasikan tidak sekedar untuk kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan ukhrawi sekaligus. Nah, ini yang apa Menjadi ya? pembeda. Menjadi pembeda. Nah, itu terjadi kalau nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama yang dipelajari melalui pelajaran agama tadi di madrasah, apalagi di pondok pesantren, itu betul-betul nilai-nilainya mewarnai di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindaknya ketika dia menjalankan profesinya. Itu yang membedakan. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, maka profesi apapun itu yang diperankan itu bernilai ibadah, berdimensi ukhrawi. Artinya di akhirat nanti itu ada pahalanya kira-kira begitu. Dan apapun upaya yang dilakukan termasuk ibadah juga. Itu ini. Nah, inilah saya kira menjadi hal yang paling penting, menjadi pembeda antara anak-anak santri, anak madrasah dengan apa yang harus menjadi yang dipegang teguh gitu ya, agar beda dengan anak-anak sekolah yang belajarnya mungkin agamanya 2 jam misalnya begitu ya. Nah, anak-anak madrasah belajarnya ada 10 jam pelajaran. Ada 5 mata pelajaran, jumlah jamnya ada 10. Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab. Ini semua mengarah ke agama. Nah, tinggal kemudian ini harus terkristalisasi di dalam alam pikiran, kemudian mengendalikan semua cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Sehingga nuansanya itu semuanya berkonsekuensi ibadah, berdimensi ukhrawi, mengandung pahala. Masya Ya Allah, Allah. tuh Oke. teman-teman semua harap diingat ya tadi Pak Imam juga sudah menyampaikan pesannya tuh untuk para santri untuk bercita-cita ya Bapak. Duh ini teman-teman mungkin ada sekitar 20 menit lebih ya Ara sudah Hmm, ngobrol sama Pak Imam yang Masya Allah saya sangat bersyukur ya Pak Imam, terima kasih banyak oke, oke. kehadirannya. Untuk teman-teman semua semoga bisa diambil manfaatnya ya untuk podcast episode spesial bersama Bapak Imam Bukhari. Oke, Fatimah Jian Ara mau pamit undur diri dulu ya, karena ini Pak Imam juga orang sibuk ya, mungkin Oke, habis oke, ini sama, ada oke. agenda lagi. Oke, mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bertindak Ara. Untuk teman-teman semua jangan bosan nonton podcast Manpa Jombang. Boleh banget tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah, terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh.